Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat ibadah, dan juga Allah mudahkan kita sekalian untuk hadir di kesempatan Jumat. Ya mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa paringi kita keselamatan dan memberikan kepada kita sekalian umur panjang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tidaklah menyamakan antara yang tahu dan tidak tahu, orang cerdas dan orang yang tidak cerdas. Allah jugalah tidak menyamakan antara yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Begitu juga Allah tidaklah menganggap sama antara yang sholat dengan yang tidak sholat. Sebagaimana pada hewan pun Allah tidak menyamakan antara hewan yang sudah dilatih dengan hewan yang tidak dilatih. Jadi ada hewan yang pintar, itu punya konsekuensi hukum berbeda dengan hewan yang tidak pintar, tidak dilatih. Pada hewan pun di situ Allah Subhanahu wa taala itu sudah bedakan. Coba kita renungkan di kesempatan Jumat ini surat Al-Maidah ayat keempat. Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Disebutkan, mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah dihalalkan bagimu yang thayyib-thayyib, yang baik-baik. Dihalalkan kita itu yang baik-baik. Dan juga dihalalkan buruan yang ditangkap oleh binatang buas. Jawarih itu wonten hewan yang itu sudah dilatih. Mukallibina itu sudah dilatih khusus untuk berburu. Jadi dulu di zaman dulu itu ada hewan-hewan tertentu yang nanti dilepas suruh cari hewan tangkapan. Dia misalnya cari hewan-hewan di hutan, nah rusa gitu. Nah, nanti kasih ke majikannya. Itu namanya
al-jawarih mukallibin. Hewan buas, ada anjing atau yang lainnya, namun sampun dilatih. Berarti hewannya itu sudah dilatih, wes pinter. Tu'allimunahunna mimma 'alamakumullah. Yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Jadi dilepas ketika itu dibacakan bismillah. Terus hewan tadi lepas. Maka di situ disebutkan fakulu mimma amsakna alaikum. Makalah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Waskurusmallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika berburu tadi. Ketika melepas binatang buas yang sudah dilatih tadi, lepas sambil baca bismillah. Bismillah. Nah, pemburu tadi, hewan pemburu tadi lepas. Terus dia tangkap yang dia ingin tangkap. Terus disebutkan wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu hisabnya sangat-sangat cepat. Nah, di dalam hadis, wonten hadis saking Adi bin Hatim menjelaskan tentang perihal hewan tadi yang digunakan untuk berburu yang sudah dilatih. Disebutkan jika engkau ingin melepas anjing pemburu yang telah dilatih, maka ucapkanlah bismillah. Jika ia menangkap sesuatu untukmu lalu engkau mendapati hasil buruan tersebut dalam keadaan hidup, maka sembelihlah hasil tangkapan tadi. Jika engkau mendapati hasil buruan tersebut dibunuh oleh anjing buruan itu dan ia tidak makannya, maka makanlah hasil tangkapan tersebut. Jika engkau mendapati anjingmu itu bersama anjing lain dan hewan buruan tersebut sudah ia bunuh, maka janganlah makannya karena engkau tidak tahu dia mati lewat siapa. Bisa jadi dengan hewan lain, bisa jadi lewat hewan pemburumu. Nah, jika engkau melepas panahmu, maka sebutlah bismillah. Nah, ini cara berburu yang lain di masa silam, menggunakan panah. Jika ia hilang darimu sehari, lalu engkau tidak dapati padanya kecuali panahmu saja, maka makanlah hewan buruan tersebut jika engkau mau. Jika engkau mendapatinya mati tenggelam, berarti bukan gara-gara panah, maka janganlah makan hewan tadi. Nah, para jamaah sekalian, sebenarnya itu ceritanya bukan lagi membahas hewan berburu saja, hewan pemburu saja. Ibnul Qayyim memasukkan cerita tentang hewan pemburu tadi yang sudah dilatih, berarti wis pinter nji. Beliau itu katakan dalam Miftah dari Sa'adah, seandainya kalau bukan karena keistimewaan ilmu, keistimewaan belajar agama dan kemuliaan ilmu, tentu hasil buruan antara hewan yang sudah dilatih dengan yang belum dilatih itu pasti sama. Ternyata dalam ayat ini Allah menjadikan berbeda. Berarti wong ngaji karo wong sing ora ngaji yo beda, Pak. Wong sing sinau karo ora yo beda, Pak. Tentu saja nanti hasilnya beda antara orang yang memperhatikan masjid karo wong sing ora tau ning masjid. Tentu juga hasilnya berbeda antara wong sing rajin ibadah dengan orang yang tidak rajin ibadah. Harusnya enggak dipukul rata sama semuanya.
Ini saja permisalan tentang hewan loh. Allah itu bedakan. Masa karo menungso, manusia kok dibuat tidak sama dengan itu. Hewan saja itu dibuat berbeda itu. Maka mari para jamaah, bapak-bapak, sekarang pandemi mulai berkurang. Seharusnya tidak ada alasan lagi untuk ke masjid. Jadi kan mau alasan apa lagi coba saya ini? Apalagi sampun divaksin. Karena masalah-masalah kita itu terurai itu kalau kita dekat serak karo masjid. Dan hasilnya nanti terusnya tidak sama. Masa sing wong sing ora salat dengan sing rajin salat kok nanti akhir hidup yo sami to, Pak. Masa wong sing ora tau ning masjid dengan orang yang rajin ke masjid kok sama-sama masuk surga. Iki kepiye carane coba? Terus nanti kedudukannya sama itu. Oh, kowe ora salat, oh aku salat. Terus sama itu masuk surga bareng-bareng gitu. Teorinya itu ya orang masuk akal. Wong kita dalam urusan dunia saja ada yang lakukan A, ini dapat sesuatu, yang lakukan ini tidak dapat kok. Ada yang pergi ini sapine butuh pakan, ada yang cari pakan sampai Bantul, ya sapine akhirnya ya dapat pakan, urip terus. Ada yang nggak cari, ya beda ya tuh Pak. Masa yang ada yang punya pakan dengan sapi yang nggak punya pakan, ya sapine ya hidupnya ya sama Pak. Orang mungkin. Untuk urusan dunia saja berbeda Pak. Apalagi untuk urusan masuk surga. Dan kita sekalian pasti mati. Matinya itu sekarang nggak perlu pakai nunggu waktu toh, nggak mesti usia 7 tahun kok. Wingi-wingi coba lihat itu ada yang mati dadaan itu pagi jenengan lagi ngobrol sore ini wes mati. Pasti toh, pasti. Ujungnya ada dihisap. Dihitung itu nggak mungkin sama. Jadi kan minta sama, ini saya rajin di masjid dengan yang nggak rajin di masjid, terus nanti hasilnya sama, nanti nilainya sama-sama 100. Orang mungkin Pak. Nggak adil itu kalau Allah itu bikin sama itu nilainya itu. Sing ora sholat kalau rajin sholat 100. Wah aku wis ora sholat berarti koneng ngomah wae. Suatu yang sama disamakan, yang beda ya beda Pak. Gak adil kalau yang tidak sama kok Allah samakan gitu. Itu gak adil itu. Dan sifat ketidakadilan bagi Allah itu mustahil. Gak boleh ada bagi Allah itu gak boleh ada. Kalau manusia kasih sesuatu tidak adil mungkin. Dalam bantuan di masyarakat kita aja yang ini aja nggak adil kok. Sing miskin ora nampa lho Pak. Sing sugih iso nampa. Adil mboten? Mboten adil lho Pak. Manusia mungkin ada ketidakadilan gitu loh. Namun bagi Allah nggak mungkin. Ya. Bagi Allah tidak mungkin seperti itu. Sifat ketidakadilan itu tidak mungkin ada. Kalau pada manusia ada. Dan yang nanti kita hadapi persidangan di hari kiamat itu sidangnya langsung Allah yang nanti bertindak. Makanya siapa-siapa tidak bisa berkuasa nanti pada hari kiamat itu, mau raja, mau presiden. Karena Allah yang kuasai semuanya. Maliki yaumiddin. Allah itu raja, maha segala raja. Nanti pada hari kiamat menguasai hari pembalasan. Titik. Adil nggak? Adil nanti pada hari kiamat. Yang beda ya beda Pak.
Sing orang ibadah ya orang ibadah ya wes rampung nanti. Dengan merasa di sini aman-aman saja, di akhirat tuh nggak ada aman-aman, Pak. Nggak bisa kemukakan alasan, wah aku sepuh, aku ora iso mangkat. Ya buktinya sini kan negal. Iso numpak motor, wong mau ki numpak motor ki kepiye to, Pak? Numpak motor iso 5 kilo loh, Pak. Masjid gur 10 meter, Pak. 10 meter. Masa Allah pukul rata sama semuanya? Ora mungkin. Mugi-mugi kita diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Mugi-mugi yang belum diparingi hidayah mendapatkan hidayah. Mugi-mugi yang belum sadar akan sholat segera sadar untuk sholat, dan terus kita dibekali ilmu yang manfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, ittaqullaha rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami' qarib mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.